Akhir pekan lalu, kita disuguhkan sebuah aksi menarik dari Kaoru Mitoma yang sukses mengobok-obok Kyle Walker. Ya, meskipun pada akhirnya Brighton harus kalah tipis dari Manchester City, namun aksi Mitoma di laga itu jelas sangat menyita perhatian. Dan harus diakui, kalau pemain asal Jepang itu kini memang menjadi salah satu komoditi panas di Premier League. Ia dianggap sebagai pemain yang simple namun cerdas dalam memanfaatkan timing yang diimbangi dengan kecepatan. Selain itu, secara visi Mitoma ini juga dianggap luar biasa. Maka tak heran bila namanya kini terus dikaitkan dengan beberapa klub besar baik dari Inggris maupun non-Inggris. Nah, yang perlu diingat, kalau Mitoma nanti akan jadi lawan bagi timnas Indonesia di Piala Asia. Jelas melihat bagaimana dirinya banyak membuat repot bek-bek sayap di IPL, pastilah mengharuskan Coach Shin memikirkan cara terbaik buat menghentikannya. Dan kini muncul sebuah perdebatan soal siapa yang lebih pas mengisi posisi bek kanan Indonesia kala bersua Jepang nanti, apakah itu Asnawi atau Sandy Walsh. Pertandingan melawan Brunei kemarin benar-benar menyisakan beragam cerita. Yap, selain perdebatan antara Pratama Arhan dan Shane Patinama, ada juga pos bek kanan yang tak luput dari sorotan, di mana di sana ada nama Sandy Walsh dan Asnawi Mangku Alam Bahar. Memang di laga versus Brunei kemarin, Asnawi bermain tak seperti biasanya. Ia dianggap menurun, sedangkan Sandy mampu tampil menawan. Hal yang kemudian mematik netizen Indonesia yang merasa pengamatannya lebih oke dari pelatih sekaliber Pep Guardiola, menganggap kalau Sandy ini lebih layak dimainkan ketimbang Asnawi. Namun jelas semua tak segampang itu diputuskan. Yap, jika acuannya hanya laga melawan Brunei kemarin rasanya sungguh tak adil. Sebab kita tidak bisa menilai permainan seorang pemain hanya dari 1 atau 2 match saja. Dan dalam sepak bola, underperform itu merupakan hal yang wajar. Bahkan sekelas Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pun pernah kok mengalami hal semacam itu. Nah, ngomong-ngomong soal perdebatan Asnawi dan Sandy Walsh, sebenarnya bisa kita lihat dari beragam sudut pandang, sehingga muncullah sebuah penilaian objektif dan tak sekedar ngoceh tanpa dasar. Yang pertama, jelas dari adaptasi. Jelas kalau dalam hal ini Asnawi lebih unggul. Sebab ia yang sudah lama bermain di bawah Coach Shin, tentu sudah tahu betul taktik dari sang pelatih. Kemudian soal komunikasi dan chemistry. Asnawi juga sudah sangat erat. Hal itu berbanding terbalik dengan Sandy, di mana ia ibaratnya baru kemarin nih melakoni debut buat timnas Indonesia. Tentu ia juga harus membiasakan diri dan beradaptasi dengan taktik Sinteyong. Selain itu, Sandy juga belum lancar bahasa Indonesia. Sehingga mau tak mau, ia masih butuh waktu buat menjalin chemistry dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian dari sisi atribut bermain, nah ini menarik sebab baik Sandy maupun Asnawi sama-sama pemain versatile. Asnawi di klubnya tak melulu main sebagai bek kanan. Kadangkala ia juga ditaruh di posisi bek kiri, gelandang bertahan sampai penyerang sayap. Dan saat memulai karir profesionalnya, Asnawi posisi naturalnya adalah gelandang box to box. Itulah kenapa Coach Shin senang betul punya Asnawi di dalam timnya. Sebab dengan kemampuan seperti itu, plus didukung dengan fisik serta stamina yang oke, Asnawi ini bisa dimainkan dimanapun sesuai kebutuhan. Sementara itu, Sandy Walsh yang kini ajak sebagai bek kanan, sejatinya juga pemain yang cakap bermain sebagai winger ataupun gelandang bertahan hingga center back. Dan itu sejatinya juga sudah dicoba oleh Coach Shin saat bersua Turkmenistan. Sandy main sebagai bek tengah dalam sistem 3 back. Lalu saat melawan Brunei di leg pertama, ia main sebagai DM. Kemudian saat leg kedua, ia main sebagai bek kanan. Sesuatu yang membuktikan jika dalam hal kelayakan posisi, baik Asnawi ataupun Sandy Walsh sama-sama versatile. Berikutnya dilihat dari gaya main. Asnawi yang udah lama main di Liga Korea jelas mengutamakan kemampuan fisiknya, di mana ia sering dianggap sebagai pemain yang gerasak-gerusuk. Namun di satu sisi, agresivitas itulah yang sempat membuat Alejandro Garnacho gak bisa tidur. Sedangkan Sandy Walsh, jelas ini pemain gaya mainnya Eropa banget, cool, santai, dan lebih stylish. Jika Asnawi ini lebih suka mengambil resiko dengan sering melakukan tusukan saat membawa bola, maka Sandy ini cenderung mainnya lebih aman, di mana ia lebih suka bermain 1-2 sentuhan untuk kemudian bergerak mencari ruang. Kemudian dari sisi gaya bertahan, ya kita tahu sendirilah ya gimana Spartannya Asnawi. Ibaratnya mau bola dibawa kemana, kalau kejar, ya kejar sampai dapat. Sedangkan Sandy lebih soft alias menunggu dan lebih mengandalkan timing.
Yap, baik Sandi ataupun Asnawi jelas punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana Asnawi dengan mobilitasnya, sedangkan Sandi dengan timingnya. Dan perlu diingat, keduanya merupakan pemain reguler di tim masing-masing. Meskipun ya secara level kompetisi Asnawi masih kalah. Paling tidak secara jam terbang ia sudah mendapatkan hal yang cukup. Bahkan menurut media di sana, Asnawi ini udah layak kok main di Liga Utama Korea, karena di Liga 2-nya, Asnawi ini berulang kali masuk Team of the Week. Lebih lanjut, dilihat dari statistik di klub, Asnawi seperti yang kita jelaskan, kalau ia merupakan pemain reguler baik saat di Ansan Greeners ataupun Jeonnam. Asnawi tercatat telah mengumpulkan 42 penampilan dengan koleksi 2 gol dan 3 assist. Lalu saat di Jeonnam Dragons, Asnawi udah main sebanyak 24 kali dengan subangsih 2 assist. Sedangkan Sandy Walsh, yang udah malang melintang di Liga Belgia sejak awal karir, sukses membuat total 260 penampilan bersama 3 tim yang berbeda, yakni KRC Genk, SV Zulte Waregem, dan kini membela KV Mechelen, di mana dari 260 penampilan itu, total Sandi sudah mengemas 14 gol dan 2 assist. Ya, pada akhirnya bila berkaca dari lawan yang dihadapi, dalam hal ini adalah Kaoru Mitoma, maka ya bisa saja Coach Shin akan memainkan keduanya dalam sistem 3-5-2 seperti saat bersua Argentina, di mana Sandi akan main sebagai back bersama dengan Elkan Bagot, lalu Asnawi akan ditempatkan di pos wing back kanan. Dan bila ukurannya adalah adu lari dan fisik, jelas Asnawi ini nggak kalah dari Mitoma. Namun tentu saja yang perlu diingat, kalau kemampuan Mitoma bukan cuma lari gocek terus hilang seperti kebanyakan pemain di Liga Indonesia. Namun pemain seperti Mitoma ini lebih bermain menggunakan intelijensinya. Untuk itu, ini akan jadi sebuah pertandingan yang menarik. Bisakah Indonesia paling tidak meredam timnas Jepang rasa full Eropa yang sedang gacor-gacornya? Dan oh ya, kalau menurut kalian gimana nih? Asnawi atau Sandy Walsh? Tulis ya di kolom komentar.